Saya ingin bertanya pada Bu Faizia, kebetulan putra saya ini kan peralihan dari kelas 3 ke 4, sudah mulai mengerti kalau di sekolah itu ada jajan gitu ya. Nah, kebetulan di tempat sekolah anak saya ini sistemnya pakai tab cash. Karena dari literatur yang saya baca tuh, anak yang belum mengerti mata uang, mengenal uang mahal, murah, sedikit, dan banyak itu jangan langsung diberikan tab cash karena dia tidak berupa fisik uang gitu. Jadi dia belum bisa tahu itu sedikit dan banyak, dan belum tahu kalau nyari duit susah gitu ya. Maksudnya takutnya jadi konsumtif. Saya pernah baca kayak gitu. Sebenarnya kita sebagai orang tua di era digital ini gimana mengenalkan pembelanjaan yang bijaksana? Yang pertama, yang kedua, apakah harusnya saya tahan dulu atau memang ya saya boleh dengan memberikan pengertian dan cara penyampaiannya bagaimana itu, Ibu? Ya, jadi bahwa ini saya sampaikan adalah pemahaman Islam ya Bu ya. Saya tidak tahu kalau di agama lain. Di dalam Islam itu ada yang namanya suatu istilah fikih itu al-hajr. Al-hajr, al-hajru. Orang itu dilarang atau dicegah untuk melakukan tasarruf mal, pengelolaan harta. Di antaranya orang yang dilarang untuk mengelola, membelanjakan harta dengan dirinya sendiri itu adalah anak kecil, orang gila, orang bodoh atau idiot yang tidak memiliki kemampuan memang untuk kemudian berpikir gitu ya. Orang yang dia ada pada kondisi ini gangguan mental sebenarnya, dia tidak bisa mencegah dirinya untuk membelanjakan dengan bijak. Mungkin saking sudah mulanya ini kecanduan, berawal dari suka belanja jadi kecanduan, dan dia belum bisa mengendalikan. Pada saat itu dia termasuk orang yang harus dihajar, dicegah. Nah, kalau anak ini normal, anak ini memiliki kemampuan berpikir yang normal begitu ya, sebelum dia mukallaf, dia tidak boleh diberi sebuah tanggung jawab pengelolaan harta sendiri. Seandainya kemudian ada kesalahan belanja, itu masih kesalahan orang tuanya, orang tua yang masih bertanggung jawab. Sehingga pada kondisi seperti itu yang ada itu adalah kita sedang mengajari. Kalau dia itu kita beri uang saku untuk kemudian dia itu kita beri kebebasan untuk membelanjakannya, itu adalah bagian dari proses pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan untuk membuat dia ngerti cara membelanjakan harta. Sehingga tidak boleh yang terjadi itu dia diberikan harta, pindah kepemilikan, yang itu artinya mutlak hak dia mau belanjakan seperti apa. Kalau seperti itu maka salah. Tetapi kalau kemudian kita berikan uang sesuai dengan batas kemampuan yang bisa dia pahami dan uruf atau kebiasaan untuk anak seusia itu, dia bisa belanja apa, kebutuhannya apa. Oh, untuk kamu nanti jajan minum, atau kalau kamu nanti lapar boleh beli makan, atau beli mainan, atau beli seperti itu, yang kemudian besarannya juga bisa kita perkirakan. Lalu kita beri kepercayaan, diberi sejumlah itu, bukan kemudian diberi uang tanpa batas. Pokoknya ini ada sumber, nanti ini silakan kamu tap, ibu akan pastikan tidak pernah habis di dalamnya, misalnya begitu, dengan sebuah penyerahan kewenangan seolah-olah itu milik dia dan dia sudah diminta tanggung jawab atas yang dia belanjakan, maka belum boleh hal seperti itu. Tetapi kalau bagian dari kita mengajari dia memiliki kemampuan mengelola dan membelanjakan uang yang kita titipkan ke dia, dibolehkan.